Pertemuan ketiga Protokol Arsitektur, TCP/IP, and Internet Based Application oleh Safrizal, Jakarta 2021. Pertanyaan A. Apa fungsi utama dari lapisan akses jaringan? B. Tugas apa yang dilakukan oleh lapisan transport? C. Apa itu protokol? D. Apa itu unit data protokol? PDU. E. Apa itu arsitektur protokol? F. Apa itu TCP/IP? G. Apa saja keuntungan dari layering seperti yang terlihat pada arsitektur TCP/IP? H. Apa itu router? I. Versi IP mana yang paling umum saat ini? J. Apakah semua lalu lintas yang berjalan di internet menggunakan TCP? K. Bandingkan ruang alamat antara IPv4 dan IPv6. Berapa banyak bit yang digunakan di masing-masing daftar isi? 1. Kebutuhan akan arsitektur protokol. 2. Arsitektur protokol sederhana. 3. Arsitektur protokol TCP/IP. Lapisan TCP/IP. Pengoperasian TCP dan IP. TCP dan UDP/IP dan IPv6 antarmuka. Protokol 4. Standarisasi dalam arsitektur protokol lapisan standar dan protokol primitif dan parameter layanan. 5. Aplikasi berbasis internet tradisional. 6. Multimedia. Jenis media aplikasi multimedia. Teknologi multimedia. 7. Pemrograman soket panggilan antarmuka soket. 8. Bacaan dan animasi yang direkomendasikan. 9. Istilah kunci. Pertanyaan tinjauan dan masalah tujuan pembelajaran. 1. Definisikan istilah arsitektur protokol dan jelaskan kebutuhan dan manfaat dari arsitektur komunikasi. 2. Jelaskan arsitektur TCP/IP dan jelaskan fungsi masing-masing lapisan. 3. Menjelaskan motivasi pengembangan arsitektur standar dan alasan mengapa pelanggan harus menggunakan produk berdasarkan standar arsitektur protokol dalam preferensi untuk produk berdasarkan arsitektur proprietari. 4. Menjelaskan perlunya internet working. 5. Jelaskan pengoperasian router dalam konteks TCP/IP untuk menyediakan internet working. Arsitektur protokol adalah TCP paket protokol IP. TCP/IP adalah suite protokol berbasis internet dan merupakan kerangka kerja untuk mengembangkan rangkaian lengkap standar komunikasi komputer. Arsitektur terkenal lainnya adalah Open System Interconnection (OSI), model referensi. OSI adalah arsitektur standar yang sering digunakan untuk menggambarkan fungsi komunikasi tetapi sekarang jarang diimplementasikan. 1. Kebutuhan akan arsitektur protokol ketika komputer, terminal, dan/atau perangkat pemrosesan data lainnya bertukar data, prosedur yang terlibat bisa sangat kompleks. Pertimbangkan, misalnya, transfer file antara dua komputer. Pasti ada jalur data di antara keduanya komputer, baik secara langsung maupun melalui jaringan komunikasi. Tetapi lebih banyak dibutuhkan. Tugas arsitektur protokol. 1. Sistem sumber harus mengaktifkan jalur komunikasi data langsung atau menginformasikan jaringan komunikasi identitas tujuan yang diinginkan sistem. 2. Sistem sumber harus memastikan bahwa sistem tujuan siap untuk menerima data. 3. Aplikasi transfer file pada sistem sumber harus memastikan bahwa file tersebut program manajemen pada sistem tujuan disiapkan untuk menerima dan menyimpan file untuk pengguna tertentu ini. 4. Jika format file yang digunakan pada kedua sistem berbeda, salah satu sistem harus menjalankan fungsi terjemahan format. Dalam arsitektur protokol,
Modul disusun dalam tumpukan vertikal. Setiap lapisan dalam tumpukan melakukan subset terkait dari fungsi yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain. Tentu saja, dibutuhkan dua orang untuk berkomunikasi. Jadi kumpulan fungsi berlapis yang sama harus ada dalam dua sistem. Komunikasi dicapai dengan memiliki lapisan yang sesuai, atau rekan, dalam dua sistem berkomunikasi. Lapisan rekan berkomunikasi dengan sarana blok data yang diformat yang mematuhi seperangkat aturan atau konvensi yang dikenal sebagai sebuah protokol. Fitur utama dari protokol adalah sebagai berikut. Sintaks, menyangkut format blok data, semantik, termasuk informasi kontrol untuk koordinasi dan penanganan kesalahan, waktu, termasuk pencocokan kecepatan dan pengurutan. 2. Arsitektur protokol sederhana dalam istilah yang sangat umum, komunikasi data terdistribusi dapat dikatakan melibatkan 3 agen, 1. Aplikasi, 2. Komputer, dan 3. Jaringan. Contoh aplikasi termasuk file transfer dan surat elektronik. Dengan mengingat konsep-konsep ini, tampaknya wajar untuk mengatur tugas komunikasi menjadi 3 lapisan yang relatif independen. Lapisan akses jaringan, lapisan transportasi, dan lapisan aplikasi. 1. Lapisan akses jaringan. 2. Lapisan transportasi. 3. Lapisan aplikasi tugas komunikasi. 1. Lapisan akses jaringan berkaitan dengan pertukaran data antara komputer dan jaringan yang terhubung. Komputer pengirim harus menyediakan jaringan dengan alamat komputer tujuan, sehingga jaringan dapat merutekan data ke tujuan yang sesuai. Komputer pengirim mungkin ingin memanggil tertentu layanan, seperti prioritas, yang mungkin disediakan oleh jaringan. Perangkat lunak tertentu digunakan pada lapisan ini tergantung pada jenis jaringan yang akan digunakan. Standar yang berbeda memiliki telah dikembangkan untuk sirkuit switching, paket switching, jaringan ARP. EA lokal, LAN, dan yang lain. Misalnya, IEEE 802 adalah standar yang menentukan akses ke LAN. Ini standar dijelaskan dalam bagian 3. Masuk akal untuk menempatkan fungsi-fungsi itu harus dilakukan dengan akses jaringan ke dalam lapisan terpisah. Dengan melakukan ini, sisa perangkat lunak komunikasi di atas lapisan akses jaringan. Tidak perlu khawatir tentang spesifikasi jaringan yang akan digunakan. Perangkat lunak lapisan tinggi yang sama harus berfungsi dengan benar terlepas dari jaringan tertentu yang terhubung dengan komputer. Terlepas dari sifat aplikasi yang bertukar data, ada biasanya merupakan persyaratan bahwa data dapat dipertukarkan dengan andal. Artinya, kami ingin yakinlah bahwa semua data tiba di aplikasi tujuan dan bahwa data tiba dalam urutan yang sama di mana mereka dikirim. 2. Lapisan transport. Mekanisme di lapisan umum yang dibagikan dalam semua aplikasi. 3. Lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi berisikan logika yang diperlukan untuk mendukung aplikasi pengguna untuk setiap jenis aplikasi yang berbeda, seperti transfer file. Diperlukan modul kecepatan terpisah yang khusus untuk aplikasi tersebut.
Gambar 2.1 dan 2.2 mengilustrasikan arsitektur sederhana ini. Gambar 2.1 menunjukkan 3 komputer yang terhubung ke jaringan. Setiap komputer berisi perangkat lunak pada lapisan akses dan transport jaringan dan pada lapisan aplikasi untuk satu atau lebih aplikasi. Untuk komunikasi yang sukses, setiap entitas dalam keseluruhan sistem harus memiliki alamat yang unik. Dalam model 3 lapis, diperlukan 2 tingkat pengalamatan. Setiap komputer di jaringan memiliki alamat jaringan yang unik. Ini memungkinkan jaringan untuk mengirimkan data ke komputer yang tepat. Setiap aplikasi di komputer memiliki alamat yang unik di dalam komputer itu. Ini memungkinkan lapisan transport untuk mendukung beberapa aplikasi di setiap komputer. Alamat terakhir ini diketahui sebagai titik akses layanan, SAP, atau port, yang menunjukkan fakta bahwa setiap aplikasi adalah mengakses layanan dari lapisan transport secara individual. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa modul pada tingkat yang sama, peer, pada komputer yang berbeda berkomunikasi satu sama lain melalui protokol. Entitas aplikasi, misalnya, aplikasi transfer file di satu komputer berkomunikasi dengan aplikasi di komputer lain melalui protokol tingkat aplikasi, misalnya, file transfer protocol. Pertukaran tidak langsung ditunjukkan oleh garis putus-putus tetapi dimediasi oleh protokol transport yang menangani banyak detail transfer data antara dua komputer. Protokol transport juga tidak langsung, tetapi bergantung pada protokol tingkat jaringan untuk mencapai akses jaringan dan untuk merutekan data melalui jaringan ke sistem tujuan. Di setiap level, entitas rekan yang bekerja sama fokus tentang apa yang mereka butuhkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Mari kita telusuri operasi sederhana. Misalkan sebuah aplikasi terkait dengan port 1 di komputer A ingin mengirim pesan ke aplikasi lain terkait dengan port 2 di komputer B. Aplikasi di A menyerahkan pesan ke lapisan transport dengan instruksi untuk mengirimkannya ke port 2 di komputer B. Lapisan transport menyerahkan pesan ke lapisan akses jaringan yang menginstruksikan jaringan untuk mengirim pesan ke komputer B. Perhatikan bahwa jaringan tidak perlu diberitahu identitas port tujuan. Yang perlu diketahui hanyalah bahwa data tersebut dimaksudkan untuk komputer B untuk mengontrol operasi ini. Informasi kontrol, serta data pengguna, harus ditransmisikan. Seperti yang disarankan pada gambar 2.2. Katakanlah aplikasi pengirim menghasilkan blok data dan meneruskannya ke lapisan transport. Lapisan transport mungkin memecah blok ini menjadi dua bagian yang lebih kecil untuk kenyamanan, seperti yang dibahas kemudian. Untuk masing-masing bagian ini, lapisan transport menambahkan header transport yang berisi informasi kontrol protokol. Penambahan informasi kontrol ke data disebut sebagai enkapsulasi. Kombinasi data dari lapisan dan kontrol berikutnya yang lebih tinggi informasi dikenal sebagai unit data protokol, PDU, dalam hal ini disebut sebagai PDU transportasi. PDU transportasi biasanya disebut segmen. Header di setiap segmen berisi informasi kontrol untuk digunakan oleh protokol peer transport di komputer B. Contoh item yang dapat disimpan di header ini termasuk pengikut port sumber. Ini menunjukkan aplikasi yang mengirim data. Port tujuan, ketika lapisan transport tujuan menerima segmen.
Nomor urut, karena protokol transport mengirimkan urutan segmen, itu nomor mereka secara berurutan sehingga jika mereka tiba rusak, entitas transportasi tujuan dapat memesan ulang mereka. Kode deteksi kesalahan, entitas transport pengirim mungkin menyertakan kode yang adalah fungsi dari isi segmen. Protokol transportasi penerima melakukan perhitungan yang sama dan membandingkan hasilnya dengan yang masuk kode. Terjadi ketidaksesuaian jika terjadi kesalahan dalam transmisi. DIDAL. Kasus itu, penerima dapat membuang segmen dan mengambil tindakan korektif. Ini kode juga disebut sebagai urutan checksum atau frame check. Langkah selanjutnya adalah lapisan transport menyerahkan setiap segmen ke lapisan jaringan kerja. Dengan instruksi untuk mengirimkannya ke komputer tujuan. Memuaskan permintaan ini, protokol akses jaringan harus menyajikan data ke jaringan dengan permintaan untuk transmisi. Seperti sebelumnya, operasi ini memerlukan penggunaan informasi kontrol. Dalam hal ini, protokol akses jaringan (NAP) menambahkan akses jaringan header ke data yang diterimanya dari lapisan transport. Membuat jaringan mengakses PDU biasanya disebut paket. Contoh barang yang dapat disimpan di tajuk antara lain sebagai berikut. Alamat komputer sumber menunjukkan sumber paket ini. Alamat komputer tujuan, jaringan harus tahu ke komputer mana jaringan data yang akan dikirimkan. Permintaan fasilitas. Protokol akses jaringan mungkin menginginkan jaringan untuk memanfaatkan fasilitas tertentu, seperti prioritas. Perhatikan bahwa header transport tidak terlihat pada lapisan akses jaringan. Lapisan akses jaringan tidak peduli dengan isi dari segmen transportasi. Jaringan menerima paket jaringan dari A dan mengirimkannya ke B. Modul akses jaringan di B menerima paket. Melepaskan header paket dan mentransfer segmen transport tertutup ke modul lapisan transport B. Lapisan transport memeriksa header segmen dan berdasarkan bidang port di header, mengirimkan catatan terlampir ke aplikasi yang sesuai. Dalam hal ini modul transfer file di B3 arsitektur protokol TCP/IP, DTCP/IP protokol arsitektur TCP/IP adalah hasil penelitian dan pengembangan protokol yang dilakukan pada jaringan. Paket switched eksperimental ARPANET yang didanai oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) dan umumnya disebut sebagai TCP/IP paket protokol. Paket protokol ini terdiri dari kumpulan besar protokol yang telah dikeluarkan sebagai standar internet oleh Internet Activities Board (IAB). DTCP/IP layers secara umum. Komunikasi komputer dapat dikatakan melibatkan 3 agen: aplikasi, komputer, jaringan. Contoh aplikasi termasuk file transfer dan surat elektronik. Aplikasi yang kami perhatikan di sini adalah aplikasi terdistribusi yang melibatkan pertukaran data antara 2 komputer sistem. Pikiran. Kita dapat mengatur tugas komunikasi menjadi 5 yang relatif independen lapisan. Gambar 2.3. Lapisan fisik akses jaringan, lapisan tautan data, lapisan internet host to host.
atau lapisan transport, lapisan aplikasi, lapisan fisik mencakup antarmuka fisik antara transmisi data perangkat, misalnya workstation, komputer, dan media transmisi atau jaringan. Ini lapisan berkaitan dengan menentukan karakteristik media transmisi, sifat sinyal, kecepatan data, dan hal-hal terkait lapisan akses jaringan. Data link dibahas di bagian 2.2. Lapisan ini berkaitan dengan akses ke dan merutekan data melintasi jaringan untuk dua sistem ujung yang terpasang ke jaringan yang sama. Dalam kasus di mana dua perangkat terpasang ke perangkat yang berbeda jaringan, prosedur diperlukan untuk memungkinkan data melintasi beberapa interkoneksi jaringan. Ini adalah fungsi dari lapisan internet. Protokol internet, IP, yang digunakan pada lapisan ini untuk menyediakan fungsi perutean di beberapa jaringan. Protokol ini diimplementasikan tidak hanya di sistem akhir tetapi juga di router. Router adalah proses yang menghubungkan dua jaringan dan yang fungsi utamanya adalah untuk menyampaikan data dari satu jaringan ke yang lain pada rute dari sumber ke sistem akhir tujuan. Lapisan host-to-host atau lapisan transport dapat menyediakan end-to-end yang andal layanan, seperti yang dibahas dalam bagian 2.2. Atau hanya layanan pengiriman ujung ke ujung tanpa mekanisme keandalan. Transmission Control Protocol, TCP, adalah protokol yang paling umum digunakan untuk menyediakan fungsionalitas ini. Akhirnya, lapisan aplikasi berisi logika yang diperlukan untuk mendukung berbagai aplikasi pengguna. Untuk setiap jenis aplikasi yang berbeda, seperti transfer file, diperlukan modul kecepatan terpisah yang khusus untuk aplikasi tersebut. Pengoperasian TCP dan IP gambar 2.4 menunjukkan bagaimana protokol ini dikonfigurasi untuk komunikasi. Menjelaskan bahwa fasilitas komunikasi total dapat terdiri dari beberapa jaringan. Jaringan konstituen biasanya disebut sebagai subnetwork. Protokol akses jaringan, seperti logika Ethernet atau Wi-Fi, digunakan untuk menghubungkan komputer ke subjaringan. Protokol ini memungkinkan host untuk mengirim data melalui subnetwork ke host lain atau jika host target berada di subnetwork lain, ke router yang akan meneruskan data. IP diimplementasikan di semua sistem akhir dan router. Bertindak sebagai relay untuk memindahkan blok data dari satu host, melalui satu atau lebih banyak router, ke host lain. TCP diimplementasikan hanya di sistem akhir, itu terus M. Elacak blok data untuk memastikan bahwa semua dikirimkan dengan andal ke aplikasi. Seperti disebutkan dalam bagian 2.2, setiap entitas dalam keseluruhan sistem harus memiliki alamat yang unik. Setiap host pada subnetwork harus memiliki internet global yang unik alamat. Ini memungkinkan data dikirim ke host yang tepat. Setiap proses dengan host harus memiliki alamat yang unik di dalam host. Ini memungkinkan host-to-host protokol, TCP, untuk mengirimkan data ke proses yang tepat. Alamat terakhir ini adalah dikenal sebagai pelabuhan. Mari kita telusuri operasi sederhana. Misalkan suatu proses,
Terkait dengan port 3 di host A, ingin mengirim pesan ke proses lain, terkait dengan port 2 di host B. Proses di A menyerahkan pesan ke TCP dengan instruksi untuk mengirim ke host B, port 2. TCP menyerahkan pesan ke IP dengan instruksi untuk mengirimkannya ke host B. Perhatikan bahwa IP tidak perlu diberitahu identitas port tujuan. Semuanya perlu diketahui adalah bahwa data tersebut ditujukan untuk host B selanjutnya. IP menyerahkan pesan ke lapisan akses jaringan, misalnya logika Ethernet, dengan instruksi untuk mengirimkannya ke router J, hop pertama menuju B. Untuk mengontrol operasi ini, informasi kontrol serta data pengguna harus ditransmisikan seperti yang disarankan pada gambar 2.5. Katakanlah proses pengiriman menghasilkan blok data dan meneruskannya ke TCP. TCP dapat memecah blok ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk membuatnya lebih mudah dikelola. Untuk masing-masing bagian ini, TCP menambahkan informasi kontrol yang dikenal sebagai header TCP. Membentuk TCP akan digunakan oleh entitas TCP peer di host B. Contoh item dalam header ini termasuk port tujuan. Ketika entitas TCP di B menerima segmen, ia harus mengetahui kepada siapa data tersebut akan dikirimkan. Nomor urut TCP memberi nomor segmen yang dikirim ke tertentu port tujuan secara berurutan. Sehingga jika mereka tiba rusak, entitas TCP di B dapat menyusun ulang mereka. Checksum, TCP pengirim menyertakan kode yang merupakan fungsi dari konten dari sisa segmen. TCP penerima melakukan perhitungan yang sama dan membandingkan hasilnya dengan kode yang masuk. Hasil ketidaksesuaian jika ada kesalahan dalam pengiriman. Selanjutnya, TCP menyerahkan setiap segmen ke IP, dengan instruksi untuk mengirimkannya ke B. Segmen ini harus ditransmisikan melalui satu atau lebih subnetwork dan direlay melalui satu atau lebih router perantara. Operasi ini juga membutuhkan penggunaan mengontrol informasi. Jadi IP menambahkan header informasi kontrol ke setiap segmen untuk membentuk datagram IP. Contoh item yang disimpan di header IP adalah alamat host tujuan, dalam contoh ini, B. Akhirnya, setiap datagram IP disajikan ke lapisan akses jaringan untuk transmisi melintasi subjaringan pertama dalam perjalanannya ke tujuan. Akses jaringan layer menambahkan headernya sendiri, membuat paket atau bingkai. Paket ditransmisikan melintasi subnetwork ke router J. Header paket berisi informasi yang subnetwork perlu mentransfer data ke seluruh subnetwork. Pada router J, header paket dilucuti dan header IP diperiksa. Berdasarkan informasi alamat tujuan di header IP, modul IP di router mengarahkan datagram keluar melalui subnetwork 2 ke B untuk melakukan ini. Datagram sekali lagi ditambah dengan header akses jaringan. Ketika data diterima di B, proses sebaliknya terjadi. Pada setiap lapisan, header yang sesuai dihapus, dan sisanya diteruskan ke yang lebih tinggi berikutnya lapisan, sampai data pengguna asli dikirim ke proses tujuan. TCP/NUDP untuk sebagian besar aplikasi yang berjalan sebagai bagian dari arsitektur TCP/IP, transport protokol lapisan adalah TCP. TCP menyediakan koneksi yang andal untuk transfer data antar aplikasi. Koneksi hanyalah asosiasi logis sementara antara dua entitas dalam sistem yang berbeda.
Koneksi logis mengacu pada pasangan yang diberikan dari nilai pelabuhan. Selama koneksi, setiap entitas melacak TCP segmen datang dan pergi ke entitas lain. Untuk mengatur aliran segmen dan untuk memulihkan segmen yang hilang atau rusak. Gambar 2.6a menunjukkan format header untuk TCP, yaitu minimal 20 oktet atau 160 bit. Bidang pelabuhan sumber dan pelabuhan tujuan mengidentifikasi aplikasi di sistem sumber dan tujuan yang menggunakan koneksi ini. Urutannya bidang nomor, nomor pengakuan, dan jendela menyediakan kontrol aliran dan kontrol kesalahan. Checksum adalah urutan pemeriksaan bingkai 16 bit yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan di segmen TCP. Selain TCP, ada satu protokol tingkat transport lain yang umum digunakan sebagai bagian dari rangkaian protokol TCP/IP, User Datagram Protocol (UDP). UDP tidak menjamin pengiriman, pelestarian urutan, atau perlindungan terhadap duplikasi. UDP memungkinkan prosedur untuk mengirim pesan ke prosedur lain dengan mekanisme protokol minimal. Beberapa aplikasi berorientasi transaksi membuat penggunaan UDP. Salah satu contohnya adalah SNMP, Simple Network Mana. MN Protokol, yang protokol manajemen jaringan standar untuk jaringan TCP/IP. Karena tidak terhubung, UDP sangat sedikit yang bisa dilakukan. Pada dasarnya, ini menambahkan kemampuan pengalamatan port ke IP. Ini paling baik dilihat dengan memeriksa header UDP yang ditunjukkan pada gambar 2.6b. UDP juga menyertakan checksum untuk memverifikasi bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi pada data. Penggunaan checksum adalah opsional IPN IPv6 selama beberapa dekade. Kunci dari arsitektur TCP/IP adalah IPv4, umumnya disebut sebagai IP. Gambar 2.7a menunjukkan format header IP yang minimal 20 oktet atau 160 bit. Header bersama dengan segmen dari transport lapisan membentuk PDU tingkat IP yang disebut sebagai datagram IP atau paket IP. Header termasuk sumber 32 bit dan alamat tujuan. Checksum header field digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada header untuk menghindari kesalahan pengiriman. Bidang protokol menunjukkan protokol lapisan yang lebih tinggi mana yang menggunakan IP, ID, bendera, dan fragmen bidang offset digunakan dalam proses fragmentasi dan reassembly. Bab 14 memberikan rincian lebih lanjut. Pada tahun 1995, Internet Engineering Task Force (IETF) yang mengembangkan standar protokol untuk internet, mengeluarkan spesifikasi untuk IP generasi berikutnya, yang dikenal kemudian sebagai IP. Spesifikasi ini diubah menjadi standar pada tahun 1996 yang dikenal sebagai IPv6. IPv6 menyediakan sejumlah peningkatan fungsional atas IP yang ada. Dirancang untuk mengakomodasi kecepatan yang lebih tinggi dari jaringan saat ini dan campuran aliran data, termasuk grafis dan video, yang menjadi lebih umum.
Tapi kekuatan pendorongnya di balik pengembangan protokol baru adalah kebutuhan akan lebih banyak alamat. IPv4 menggunakan alamat 32 bit untuk menentukan sumber atau tujuan. Dengan pertumbuhan eksplosif internet dan jaringan pribadi yang terhubung ke internet, panjang alamat ini menjadi tidak cukup untuk mengakomodasi semua sistem yang membutuhkan alamat. Seperti gambar 2.7b menunjukkan, IPv6 menyertakan bidang alamat sumber dan tujuan 128 bit. Pada akhirnya, semua instalasi yang menggunakan TCP/IP diharapkan untuk bermigrasi dari IP saat ini ke IPv6. Tetapi proses ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Jika tidak puluhan tahun antarmuka protokol interfaces. Setiap lapisan dalam suite TCP/IP berinteraksi dengan lapisan yang berdekatan langsung. Pada sumbernya, lapisan aplikasi menggunakan layanan lapisan ujung ke ujung dan menyediakan data hingga ke lapisan itu. Hubungan serupa ada di antarmuka antara lapisan transport dan internet dan pada antarmuka internet dan lapisan akses jaringan. Di tempat tujuan, setiap lapisan mengirimkan data ke lapisan berikutnya, lapisan yang lebih tinggi. Penggunaan setiap lapisan individu ini tidak diperlukan oleh arsitektur. Sebagai gambar 2.8 menunjukkan, adalah mungkin untuk mengembangkan aplikasi yang secara langsung memanggil layanan dari salah satu lapisan. Sebagian besar aplikasi memerlukan ujung ke ujung yang andal protokol dan dengan demikian memanfaatkan TCP. Beberapa aplikasi tujuan khusus tidak membutuhkan layanan TCP. Beberapa aplikasi ini, seperti Simple Network Management Protocol, SNMP, gunakan protokol ujung ke ujung alternatif yang dikenal sebagai protokol datagram pengguna, UDP. Orang lain dapat menggunakan IP secara langsung. Aplikasi yang tidak melibatkan internetworking dan yang tidak membutuhkan TCP telah dikembangkan untuk memanggil lapisan akses jaringan secara langsung. 4 standardisasi dalam arsitektur protokol. Standardization within a protocol architecture. Standard and Protocol Layers arsitektur protokol. Seperti arsitektur TCP/IP atau OSI, menyediakan kerangka kerja untuk standarisasi. Dalam model, satu atau lebih standar protokol dapat dikembangkan pada setiap lapisan. Model dilakukan pada lapisan dan memfasilitasi proses pembuatan standar dalam 2 cara, karena fungsi setiap lapisan didefinisikan dengan baik. Standar dapat dikembangkan secara independen dan simultan untuk setiap lapisan. Ini mempercepat proses pembuatan standar, karena batas antar lapisan didefinisikan dengan baik. Perubahan standar dalam satu lapisan tidak perlu mempengaruhi perangkat lunak yang sudah ada di lapisan lain. Ini membuatnya lebih mudah untuk memperkenalkan standar baru. Gambar 2.9 mengilustrasikan penggunaan arsitektur protokol sebagai kerangka kerja tersebut. Fungsi komunikasi keseluruhan didekomposisi menjadi beberapa lapisan. Artinya, keseluruhan fungsi dipecah menjadi beberapa modul, membuat antarmuka antar modul sesederhana mungkin. Selain itu, desain prinsip penyembunyian informasi digunakan. Lapisan bawah berkaitan dengan yang lebih besar tingkat detail, lapisan atas tidak tergantung pada detail ini. Setiap lapisan menyediakan layanan ke lapisan berikutnya yang lebih tinggi dan mengimplementasikan protokol ke lapisan rekan di sistem lainnya.
Gambar 2.9 juga menunjukkan secara lebih spesifik sifat sta. Standardisasi diperlukan pada setiap lapisan. 3 elemen adalah kuncinya: spesifikasi protokol. 2 entitas pada lapisan yang sama dalam sistem yang berbeda bekerja sama dan berinteraksi melalui suatu protokol. Karena 2 yang berbeda terbuka sistem yang terlibat, protokol harus ditentukan secara tepat. Ini termasuk format unit data protokol yang dipertukarkan, semantik semua bidang, dan urutan PDU yang diizinkan. Definisi layanan. Selain protokol atau protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu, standar diperlukan untuk layanan yang disediakan setiap lapisan untuk lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Biasanya, definisi layanan setara dengan deskripsi fungsional yang mendefinisikan layanan apa yang disediakan, tetapi bukan bagaimana layanan harus disediakan. Pengalamatan. Setiap lapisan menyediakan layanan ke entitas di lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Entitas ini direferensikan melalui port atau titik akses layanan (SAP). Dengan demikian, titik akses layanan jaringan (NSAP) menunjukkan entitas transportasi yang adalah pengguna layanan jaringan. Kebutuhan untuk menyediakan spesifikasi protokol yang tepat untuk sistem terbuka sudah jelas. 2 item lainnya yang terdaftar memerlukan komentar lebih lanjut. Dengan hormat definisi layanan. Motivasi untuk hanya memberikan definisi fungsional adalah sebagai mengikuti. Pertama, interaksi antara 2 lapisan yang berdekatan terjadi di dalam batas-batas sistem terbuka tunggal dan tidak menjadi perhatian dari sistem terbuka lainnya. Jadi, selama lapisan rekan dalam sistem yang berbeda menyediakan layanan yang sama untuk mereka lapisan yang lebih tinggi berikutnya. Rincian tentang bagaimana layanan yang diberikan mungkin berbeda dari satu sistem ke sistem lain tanpa kehilangan interoperabilitas. Kedua, biasanya akan terjadi bahwa lapisan yang berdekatan diimplementasikan pada prosesor yang sama. Dalam hal ini, kami akan ingin membiarkan pemrogram sistem bebas untuk mengeksploitasi perangkat keras dan operasi sistem untuk menyediakan antarmuka yang seefisien mungkin. Sehubungan dengan pengalamatan, penggunaan mekanisme alamat pada setiap lapisan diimplementasikan sebagai titik akses layanan. Memungkinkan setiap lapisan untuk menggandakan banyak pengguna dari lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Multiplexing mungkin tidak terjadi pada setiap lapisan, tetapi model memungkinkan kemungkinan itu primitif dan parameter layanan 4 jenis primitif digunakan dalam standar untuk mendefinisikan interaksi antara lapisan yang berdekatan dalam arsitektur. Ini didefinisikan dalam tabel 2.1. Permintaan sebuah primitif yang dikeluarkan oleh pengguna layanan untuk memanggil beberapa layanan dan untuk melewati parameter yang diperlukan untuk menentukan sepenuhnya layanan yang diminta. Indikasi sebuah primitif yang dikeluarkan oleh penyedia layanan baik untuk satu. Menunjukkan bahwa suatu prosedur telah dipanggil oleh pengguna layanan rekan di koneksi dan untuk menyediakan parameter terkait, atau 2. Memberitahu pengguna layanan tentang tindakan yang dimulai oleh penyedia.
Respon sebuah primitif yang dikeluarkan oleh pengguna layanan untuk mengakui atau menyelesaikan beberapa prosedur sebelumnya dipanggil oleh indikasi kepada pengguna itu. Konfirmasi sebuah primitif yang dikeluarkan oleh penyedia layanan untuk mengakui atau menyelesaikan beberapa prosedur sebelumnya dipanggil oleh permintaan oleh pengguna layanan. Tata letak gambar pukul 2.10 A menunjukkan urutan waktu dari peristiwa ini. Misalnya, pertimbangkan transfer data dari entitas N ke entitas peer N di sistem lain. Langkah-langkah berikut terjadi. 1. Entitas sumber N memanggil entitas 1N12 dengan permintaan primitif. Terkait dengan primitif adalah parameter yang dibutuhkan, seperti data untuk ditransmisikan dan alamat tujuan. 2. Entitas sumber 1N12 menyiapkan PDU 1N12 untuk dikirim ke pernya 1N12 entitas. 3. Entitas tujuan 1N12 mengirimkan data ke entitas tujuan N yang sesuai melalui primitif indikasi yang mencakup data dan sumber alamat sebagai parameter. 4. Jika pengakuan dipanggil, entitas tujuan N mengeluarkan respons primitif ke entitas 1N12-nya. 5. Entitas 1N12 menyampaikan pengakuan dalam PDU 1N12. 6. Pengakuan dikirimkan ke entitas N. Sebagai primitif konfirmasi urutan peristiwa ini disebut sebagai layanan yang dikonfirmasi. Sebagai inisiator menerima konfirmasi bahwa layanan yang diminta memiliki efek yang diinginkan pada ujung lainnya. Jika hanya permintaan dan indikasi primitif yang terlibat, sesuai dengan langkah 1-3, maka dialog layanan adalah layanan yang belum dikonfirmasi. Penggagas tidak menerima konfirmasi bahwa tindakan yang diminta telah dilakukan. Gambar pukul 2.10 B. 5. Tradisional Internet Based Application 3 aplikasi yang distandarisasi untuk operasi TCP antara lain, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), menyediakan surat elektronik dasar fasilitas transportasi. Ini menyediakan mekanisme untuk mentransfer pesan di antara hosting K. T. Terpisah. Fitur SMTP termasuk milis, tanda terima pengembalian, dan penerusan. SMTP tidak menentukan cara pesan dibuat, beberapa lokal pengeditan atau fasilitas surat elektronik asli diperlukan. Setelah pesan dibuat, SMTP menerima pesan dan menggunakan TCP untuk mengirimkannya ke modul SMTP pada host lain. Modul SMTP target akan menggunakan surat elektronik lokal paket untuk menyimpan pesan masuk di kotak surat pengguna. File Transfer Protocol (FTP) digunakan untuk mengirim file dari satu sistem ke lain di bawah perintah pengguna. Baik file teks dan biner diakomodasi. Dan protokol menyediakan fitur untuk mengontrol akses pengguna. Saat pengguna ingin terlibat dalam transfer file, FTP mengatur koneksi TCP ke sistem target untuk pertukaran pesan kontrol. Koneksi ini memungkinkan ide pengguna dan kata sandi menjadi ditransmisikan dan memungkinkan pengguna untuk menentukan file dan tindakan file yang diinginkan. Sekali transfer file disetujui,
Koneksi TCP kedua diatur untuk transfer data. File ditransfer melalui koneksi data, tanpa overhead dari header atau informasi kontrol apapun di tingkat aplikasi. Ketika transfer selesai, koneksi kontrol digunakan untuk menandakan penyelesaian dan untuk menerima perintah transfer file baru. SSH, Secure Shell, menyediakan kemampuan logon jarak jauh yang aman, yang memungkinkan pengguna di terminal atau komputer pribadi untuk masuk ke komputer jarak jauh dan berfungsi seolah-olah terhubung langsung ke komputer itu. SSH juga mendukung transfer file antara host lokal dan server jauh. SSH memungkinkan pengguna dan server jarak jauh untuk mengotentikasi satu sama lain. Itu juga mengenkripsi semua lalu lintas di kedua arah. Lalu lintas SSH adalah dilakukan pada koneksi TCP/6. Multimedia. Dengan meningkatnya ketersediaan akses broadband ke internet, telah datang peningkatan minat dalam aplikasi multimedia berbasis web dan internet. Istilah multimedia dan aplikasi multimedia digunakan agak longgar di literatur dan publikasi komersial, dan tidak ada definisi tunggal dari istilah tersebut. Multimedia telah disepakati. Untuk tujuan kami, definisi pada tabel 2.2 menyediakan titik awal media mengacu pada bentuk informasi dan mencakup teks, gambar diam, audio, dan video. Multimedia interaksi manusia komputer yang melibatkan teks, grafik, suara, dan video. Multimedia juga mengacu pada perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan konten multimedia. Media streaming mengacu pada file multimedia, seperti klip video dan audio, yang mulai diputar segera atau dalam detik setelah diterima oleh komputer dari internet atau web. Dengan demikian, konten media dikonsumsi saat dikirim dari server daripada menunggu hingga seluruh file diunduh. Salah satu cara untuk mengatur konsep yang terkait dengan multimedia adalah dengan melihat taksonomi yang menangkap sejumlah dimensi bidang ini. Gambar pukul 2.11 tampak di multimedia dari perspektif 3 dimensi yang berbeda, jenis media, aplikasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi tersebut. Jenis media biasanya. Istilah multimedia mengacu pada 4 jenis media yang berbeda: teks, audio, grafik, dan video. Dari perspektif komunikasi, istilah teks cukup jelas. Merujuk pada informasi yang dapat dimasukkan melalui keyboard dan langsung dapat dibaca dan dapat dicetak. Pesan teks, pesan instan, dan email teks non-HTML adalah contoh umum. Seperti juga ruang obrolan dan papan pesan. Namun, istilahnya sering digunakan dalam arti yang lebih luas dari data yang dapat disimpan dalam file dan database, dan itu tidak cocok dengan 3 kategori lainnya. Misalnya, database organisasi mungkin berisi file data numerik, di mana data disimpan dalam bentuk yang lebih kompak bentuk daripada karakter yang dapat dicetak. Istilah audio umumnya mencakup 2 rentang suara yang berbeda. Suara, atau ucapan, mengacu pada suara yang dihasilkan oleh mekanisme bicara manusia. Umumnya, bandwidth sederhana, di bawah 4 kHz, diperlukan untuk mengirimkan suara. Telepon dan aplikasi terkait, misalnya, pesan suara, telekonferensi audio, dan telemarketing, adalah aplikasi tradisional yang paling umum dari teknologi komunikasi suara. Spektrum frekuensi yang lebih luas diperlukan untuk mendukung musik aplikasi.
termasuk pengunduhan file musik. Layanan gambar mendukung komunikasi gambar individu, grafik, atau gambar. Aplikasi berbasis gambar termasuk faksimili, desain berbantuan komputer, CAD, penerbitan, dan pencitraan medis. Gambar dapat direpresentasikan dalam vektor format grafik, seperti yang digunakan dalam program menggambar dan file PDF. Dalam raster format grafik, gambar direpresentasikan sebagai array titik dua dimensi, yang disebut piksel. Dua format JPG terkompresi berasal dari format grafik raster. Layanan video membawa urutan gambar dalam waktu. Intinya, video memanfaatkan urutan gambar pemindaian raster. Multimedia application internet sampai saat ini didominasi oleh aplikasi pencarian informasi, email, dan transfer file, data. Antarmuka web yang menekankan teks dan gambar. Semakin internet digunakan untuk aplikasi multimedia yang melibatkan sejumlah besar data untuk visualisasi dan dukungan interaktivitas waktu nyata. Streaming audio dan video mungkin yang paling terkenal dari aplikasi tersebut. Contoh aplikasi interaktif adalah lingkungan pelatihan virtual yang melibatkan simulasi terdistribusi dan interaksi pengguna waktu nyata. VIN98 aplikasi multimedia adalah sebagai berikut. Sistem informasi, aplikasi ini menyajikan informasi menggunakan multimedia. Contohnya termasuk kios informasi, buku elektronik yang menyertakan audio dan video, dan sistem pakar multimedia. Sistem komunikasi, aplikasi ini mendukung kerja kolaboratif, seperti sebagai konferensi video. Sistem hiburan, aplikasi ini mencakup komputer dan jaringan permainan dan bentuk hiburan audiovisual lainnya. Sistem bisnis, aplikasi ini mencakup multimedia berorientasi bisnis presentasi, brosur video, dan belanja online. Sistem pendidikan, aplikasi ini mencakup buku elektronik dengan komponen multiwaktu, apel simulasi dan pemodelan, dan pengajaran lainnya sistem pendukung. Satu hal yang perlu diperhatikan disorot dalam gambar pukul 2.11. Meskipun secara tradisional istilah multimedia telah berkonotasi penggunaan simultan dari beberapa jenis media, mis. Anotasi video dari dokumen teks itu juga merujuk ke aplikasi yang memerlukan pemrosesan waktu nyata atau komunikasi video atau audio saja. Dengan demikian, Voice over IP, VoIP, streaming audio, dan streaming video dianggap sebagai aplikasi multimedia meskipun masing-masing melibatkan satu jenis media multimedia. Teknologis gambar pukul 2.11 mencantumkan beberapa teknologi yang relevan dengan dukungan aplikasi multimedia. Seperti dapat dilihat, berbagai macam teknologi terlibat. 4 item terendah dalam daftar berada di luar cakupan buku ini. Item lainnya hanya mewakili sebagian daftar teknologi komunikasi dan jaringan untuk multimedia. Teknologi multimedia antara lain, kompresi, video digital, dan pada tingkat yang jauh lebih rendah audio, dapat menghasilkan sejumlah besar lalu lintas di jaringan.
sebuah aplikasi streaming yang dikirimkan ke banyak pengguna, memperbesar lalu lintas. Dengan demikian, standar memiliki telah dikembangkan untuk menghasilkan penghematan yang signifikan melalui kompresi. Standar yang paling menonjol adalah JPG untuk gambar diam dan MPG untuk video. Komunikasi jaringan kategori luas ini mengacu pada transmisi dan teknologi jaringan, misalnya SONET, ATM yang dapat mendukung lalu lintas multimedia volume tinggi. Protokol. Sejumlah protokol berperan penting dalam mendukung lalu lintas multimedia. Salah satu contohnya adalah Real Time Transport Protocol, RTP, yaitu dirancang untuk mendukung lalu lintas inelastis, lalu lintas yang tidak mudah beradaptasi, jika sama sekali, perubahan, penundaan, dan throughput di internet. RTP menggunakan buffering dan membuang strategi untuk memastikan bahwa lalu lintas waktu nyata diterima oleh pengguna akhir di aliran kontinu yang halus. Contoh lain adalah protokol inisiasi sesi, SIP, protokol kontrol tingkat aplikasi untuk menyiapkan, memodifikasi, dan mengakhiri sesi waktu nyata antara peserta melalui jaringan data IP, kualitas layanan, KOS, internet dan area lokal yang mendasarinya dan luas jaringan area harus menyertakan kemampuan KOS untuk menyediakan tingkat layanan yang berbeda untuk berbagai jenis lalu lintas aplikasi. Kemampuan KOS dapat menangani prioritas, kendala penundaan, kendala variabilitas penundaan, dan sejenisnya. Persyaratan 7. Soket programming. Konsep pemrograman soket dan soket dikembangkan pada 1980-an di lingkungan UNIX sebagai antarmuka soket Berkeley. Intinya, soket memungkinkan komunikasi antara proses klien dan server dan dapat berupa koneksi berorientasi atau tanpa koneksi. Soket dapat dianggap sebagai titik akhir dalam komunikasi. Soket klien di satu komputer menggunakan alamat untuk memanggil soket server aktif komputer lain. Setelah soket yang sesuai digunakan, kedua komputer dapat bertukar data. Biasanya, komputer dengan soket server menjaga port TCP atau UDP tetap terbuka, siap untuk panggilan masuk yang tidak terjadwal. Klien biasanya menentukan soket identifikasi server yang diinginkan dengan menemukannya di Domain Name System, DNS, basis data. Setelah koneksi dibuat, server mengalihkan dialog ke yang berbeda nomor port untuk mengosongkan nomor port utama untuk panggilan masuk tambahan. Aplikasi internet seperti telnet dan login jarak jauh, relogin, dapat digunakan soket dengan detail tersembunyi dari pengguna. Namun, soket dapat dibangun dari dalam program, dalam bahasa seperti C, Java, atau Python. Memungkinkan programmer untuk dengan mudah mendukung fungsi dan aplikasi jaringan. Mekanisme pemrograman soket mencakup semantik yang cukup untuk mengizinkan yang tidak terkait proses pada host yang berbeda untuk berkomunikasi. Berkeley Sockets Interface adalah Standar De Facto Application Programming Interface (API) untuk mengembangkan aplikasi jaringan yang mencakup berbagai dari sistem operasi.
Windows Sockets, WinSock, didasarkan pada spesifikasi Berkeley. Sockets API menyediakan akses umum ke komunikasi antar proses jasa. Dengan demikian, kemampuan soket sangat ideal bagi siswa untuk mempelajari prinsip-prinsip protokol dan aplikasi terdistribusi dengan pengembangan program langsung. The Socket ingat bahwa setiap header TCP dan UDP menyertakan port sumber dan port tujuan bidang, gambar 2.6. Nilai port ini mengidentifikasi masing-masing pengguna, aplikasi, dari dua entitas TCP atau UDP. Juga, setiap header IPv4 dan IPv6 menyertakan sumber bidang alamat dan alamat tujuan, gambar 2.7. Alamat IP ini mengidentifikasi sistem host yang bersangkutan. Penggabungan nilai port dan alamat IP membentuk soket yang unik di seluruh internet. Jadi, pada gambar 2.4, kombinasi alamat IP untuk host B dan nomor port untuk aplikasi X secara unik mengidentifikasi lokasi soket aplikasi X di host B seperti gambar menunjukkan. Aplikasi mungkin memiliki beberapa alamat soket, satu untuk setiap port ke dalam aplikasi. Soket digunakan untuk mendefinisikan API, yang merupakan antarmuka komunikasi umum untuk menulis program yang menggunakan TCP atau UDP. Dalam praktiknya, ketika digunakan sebagai API, soket diidentifikasi oleh triple protokol, alamat lokal, proses lokal. Lingkungan setempat alamat adalah alamat IP dan proses lokal adalah nomor port. Karena nomor port unik dalam suatu sistem, nomor port menyiratkan protokol, TCP atau UDP. Namun, untuk kejelasan dan kemudahan implementasi, soket digunakan untuk API termasuk protokol serta alamat IP dan nomor port dalam mendefinisikan unit stop kontak. Sesuai dengan dua protokol, Sockets API mengenali dua jenis, soket aliran dan soket datagram. Soket aliran menggunakan TCP yang menyediakan transfer data yang andal dan berorientasi koneksi. Oleh karena itu, dengan aliran soket, semua blok data yang dikirim antara sepasang soket dijamin untuk pengiriman dan tiba sesuai urutan pengirimannya. Soket datagram menggunakan UDP yang tidak menyediakan fitur berorientasi koneksi TCP. Oleh karena itu, dengan soket datagram, pengiriman tidak dijamin, pesanan juga tidak perlu dipertahankan. Ada jenis soket ketiga yang disediakan oleh Sockets API, soket mentah. Mentah soket memungkinkan akses langsung ke protokol lapisan bawah. Seperti IP Sockets Interface Calls, sebagian ini merangkum panggilan sistem utama. Pengaturan soket langkah pertama dalam menggunakan soket adalah membuat soket baru menggunakan soket perintah. Perintah ini mencakup 3 parameter. Domainnya parameter mengacu pada area di mana proses komunikasi ada. Biasanya domain yang digunakan antara lain AF_UNIX untuk komunikasi antar proses pada satu sistem, AF_INET untuk komunikasi antar proses menggunakan internet IPv4 protokol, AF_INET6 untuk komunikasi antar proses menggunakan internet IPv6 protokol. Jenis menentukan apakah ini adalah soket aliran atau datagram, dan protokol menentukan baik TCP atau UDP. Alasan mengapa tipe dan protokol perlu ditentukan adalah untuk memungkinkan protokol tingkat transportasi tambahan untuk dimasukkan di masa depan penerapan.
Jadi, mungkin ada lebih dari satu protokol transport gaya datagram atau lebih dari satu protokol transport berorientasi koneksi. Soket, perintah mengembalikan hasil integer yang mengidentifikasi soket ini. Itu mirip dengan UNIX deskriptor berkas. Struktur data soket yang tepat tergantung pada implementasinya. Dia termasuk port sumber dan alamat IP dan, jika koneksi terbuka atau tertunda, port tujuan dan alamat IP dan berbagai opsi dan parameter yang terkait dengan koneksi 8. Recommendation and animation untuk pembaca yang tertarik lebih detail tentang TCP/IP. Ada 2-3 volume pekerjaan yang lebih dari cukup. Karya-karya Chomer dan Stephens telah menjadi klasik dan dianggap definitif. COME 14, COME 99, COME 01. Pekerjaan oleh Stephens, Wright, dan Val sama-sama berharga dan lebih detail dengan hormat untuk operasi protokol, FALL 12, STEV 96, WRIG 95. Lebih kompak dan sangat pekerjaan referensi yang berguna adalah PARZ 06. Yang mencakup spektrum terkait TCP/IP protokol secara teknis ringkas tetapi menyeluruh, termasuk cakupan beberapa protokol tidak ditemukan dalam 2 karya lainnya. GREE 80 adalah ikhtisar tutorial yang bagus tentang konsep protokol berlapis arsitektur. 2 makalah awal yang memberikan diskusi yang baik tentang filosofi desain suite protokol TCP/IP adalah LEIN 85 dan CLAR 88. Meskipun agak ketinggalan zaman, FURH 94 tetap merupakan gambaran umum yang baik tentang topik multimedia. VOGE 95 adalah pengantar yang bagus untuk pertimbangan kos untuk multimedia. HELL 01 adalah pembahasan teoritis yang panjang dan bermanfaat tentang multimedia. Pengenalan singkat yang sangat baik untuk menggunakan soket adalah DONA 01. Pemandangan bagus lainnya adalah HAL. L01. Animasi-animasi yang menggambarkan enkapsulasi protokol, aliran data melalui tumpukan protokol, dan TFTP tersedia di situs web premium. Pembaca adalah didorong untuk melihat animasi ini untuk memperkuat konsep dari bab ini. 9. KITERM Permasalahan 1. Dengan menggunakan model lapisan pada gambar pukul 2.15. Jelaskan pemesanan dan pengiriman pizza yang menunjukkan interaksi di setiap tingkat. 2. Perdana Menteri Prancis dan China perlu mencapai kesepakatan melalui telepon. Tetapi keduanya tidak berbicara bahasa satu sama lain. Selanjutnya, tidak ada yang ada di tangan penerjemah yang dapat menerjemahkan ke bahasa lain. Namun, kedua menteri memiliki penerjemah bahasa Inggris pada staf mereka. Gambarlah diagram yang mirip dengan gambar pukul 2.15 untuk menggambarkan situasi dan menggambarkan interaksi pada setiap level. B.
Sekarang anggaplah penerjemah Perdana Menteri Tiongkok hanya dapat menerjemahkan ke bahasa Jepang dan bahwa Perdana Menteri Perancis memiliki penerjemah bahasa Jerman yang tersedia. Penerjemah antara bahasa Jerman dan Jepang tersedia di Jerman. Menggambar sebuah diagram baru yang mencerminkan pengaturan ini dan menggambarkan telepon percakapan. 2.3. Buat daftar kelemahan utama dengan pendekatan berlapis untuk protokol. 2.4. Dua tentara biru masing-masing siap di bukit yang berlawanan bersiap untuk menyerang satu merah tentara di lembah. Tentara merah dapat mengalahkan salah satu dari tentara biru secara terpisah tapi akan gagal mengalahkan kedua pasukan biru jika mereka menyerang secara bersamaan. Tentara biru berkomunikasi melalui sistem komunikasi yang tidak dapat diandalkan, tentara berjalan kaki. Komandan dengan salah satu tentara biru ingin menyerang pada siang hari. Masalahnya adalah ini, jika dia mengirim pesan ke pasukan biru lainnya, memerintahkan serangan, dia tidak yakin itu akan terjadi melewati. Dia bisa meminta pengakuan. Tapi itu mungkin tidak akan berhasil. Adakah protokol yang bisa digunakan dua tentara biru untuk menghindari kekalahan? 2.5. Sebuah jaringan siaran adalah salah satu di mana transmisi dari salah satu stasiun terpasang adalah diterima oleh semua stasiun terpasang lainnya melalui media bersama. Contohnya adalah jaringan area lokal topologi bus, seperti Ethernet dan jaringan radio nirkabel. Membahas kebutuhan atau kekurangan kebutuhan lapisan jaringan, OSI lapisan 3, dalam jaringan siaran. 2.6. Pada gambar 2.5, tepat satu unit data protokol PDU di lapisan N dienkapsulasi dalam APDU pada lapisan 1N12. Dimungkinkan juga untuk memecah satu PDU level N menjadi beberapa 1N12 tingkat PDU, segmentasi atau untuk mengelompokkan beberapa PDU tingkat N menjadi 11N, PDU 12 tingkat, pemblokiran. Dalam hal segmentasi, apakah setiap segmen tingkat 1N12 perlu berisi salinan header tingkat N? B. Dalam kasus pemblokiran, apakah setiap PDU level N perlu mempertahankan miliknya sendiri, header? Atau dapatkah data dikonsolidasikan menjadi satu PDU tingkat N dengan satu header tingkat N? 2.7. Segmen TCP yang terdiri dari 1500 bit data dan 160 bit header dikirim ke IP layer, yang menambahkan 160 bit header lainnya. Ini kemudian ditransmisikan melalui dua jaringan, yang masing-masing menggunakan header paket 24 bit. Jaringan tujuan memiliki ukuran paket maksimum 800 bit. Berapa banyak bit, termasuk header, yang dikirimkan ke protokol lapisan jaringan di tujuan? 2.8. Mengapa UDP dibutuhkan? Mengapa program pengguna tidak dapat mengakses IP secara langsung? 2.9. IP, TCP, dan UDP semuanya membuang paket yang datang dengan kesalahan checksum dan jangan mencoba memberi tahu sumbernya. Mengapa? Pukul 2.10. Mengapa tajuk TCP memiliki bidang panjang tajuk sedangkan tajuk UDP tidak, bukan? Pukul 2.11. Versi sebelumnya dari spesifikasi TFTP, RFC 783, termasuk yang berikut, penyataan. Semua paket selain yang digunakan untuk penghentian diakui secara individual kecuali terjadi timeout.
Spesifikasi RFC 1350 merevisi ini dengan mengatakan, semua paket selain duplikat ACK dan yang digunakan untuk terminasi adalah diakui kecuali terjadi timeout. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki masalah yang disebut sebagai magang penyihir. Merumuskan dan menjelaskan masalahnya. Pukul 2.12. Apa faktor pembatas dalam waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer file menggunakan TFTP? Pukul 2.13. Seorang pengguna di host UNIX ingin mentransfer file teks 4000 byte ke Microsoft Windows tuan rumah. Untuk melakukan ini, ia mentransfer file melalui TFTP menggunakan Netashi modus transfer. Meskipun transfer dilaporkan berhasil dilakukan sepenuhnya, host Windows melaporkan ukuran file yang dihasilkan adalah 4050 byte, bukan asli 4000 byte. Apakah perbedaan ukuran file ini menyiratkan kesalahan dalam data transfer? Mengapa atau mengapa tidak? Pukul 2.14. Spesifikasi TFTP RFC 1350 menyatakan bahwa pengidentifikasi transfer TIP untuk koneksi harus dipilih secara acak, sehingga probabilitas bahwa nomor yang sama dipilih dua kali berturut-turut sangat rendah. Apa yang akan menjadi masalah? Menggunakan TIP yang sama dua kali berturut-turut. Pukul 2.15. Agar dapat mengirim ulang paket yang hilang, TFTP harus menyimpan salinan data itu mengirim. Berapa banyak paket data yang harus disimpan TFTP pada satu waktu untuk mengimplementasikan ini mekanisme transmisi ulang? Pukul 2.16. TFTP seperti kebanyakan protokol, tidak akan pernah mengirim paket kesalahan sebagai tanggapan atas kesalahan paket yang diterimanya. Mengapa pukul 2.17? Kita telah melihat bahwa untuk menangani paket yang hilang, TFTP mengimplementasikan skema timeout and retransmit dengan mengatur timer retransmisi ketika mentransmisikan paket ke host jarak jauh. Sebagian besar implementasi TFTP mengatur timer ini ke nilai tetap sekitar 5 detik. Diskusikan keuntungan dan kerugian menggunakan nilai tetap untuk timer transmisi ulang. Pukul 2.18. Skema timeout and retransmission TFTP menyiratkan bahwa semua paket data akan akhirnya diterima oleh host tujuan. Apakah data ini juga akan diterima tanpa kerusakan? Mengapa atau mengapa tidak?